Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan memberikan kita karunia-Nya, rahmat-Nya dan ampunannya, sehingga kita masih bisa berdiskusi dalam forum kita membahas tentang apa itu filsafat. Sholawat dan bangkaikan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan yang saat ini juga kita rasakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan dan membahas tentang bab dari buku yang berjudul Apa Itu Filsafat. Mungkin teman-teman bisa melihat video ini sampai akhir dan semoga juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hasil diskusi pada hari ini. Di sini kami akan membahas mengenai tentang bab apa itu filsafat. Jadi gini teman-teman, bagaimana pendapat kalian, pengertian apa yang dari filsafat itu? Bagaimana pendapat kalian? Ya, coba dari sini, bagaimana pendapatmu mengenai filsafat itu? Ya, menurut Sufia, kalau untuk arti dari filsafat ini sendiri itu, ya mungkin masih banyak orang yang kurang mengerti apa itu filsafat, paham tentang pengertiannya itu. Namun bisa aja kita remaja itu harus memiliki bekal ilmu agama sejak dini karena penting. Jadi secara harfiah itu filsafat itu sama aja dengan berpikir secara kritis untuk membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak. Jadi kata filsafat itu berasal dari para filosof atau para cendekiawan Islam dan barat, yang mana kata filsafat itu sebagai kebebasan bagi masyarakat untuk berpikir secara kritis atau rasionalis dalam berbagai kehidupan. Berarti pada intinya filsafat itu untuk melatih kita berpikir secara kritis ya? Iya, ya. Seperti itu. Dari Ibnu, bagaimana pendapatmu mengenai filsafat itu? Yaitu dalam filsafat itu dia mau mencakup apa aja sih sebenarnya? Kenapa itu mencakup diantaranya ialah satu Aristoteles, Immanuel Kant, Webster, dan berada dan Profesor Theodorus Ardon Mahdi dan Paulus Wahana.
dalam filsafat itu kan pasti banyak penjelasan lain gitu kan. Itu meliputi apa? Dan itu sebagainya itu membuat ada sebagai berbagai sains cara berbagai metode, dan dapat disimpulkan bahwa sebuah pengetahuan yang mengkaji seluruh hakikat kenyataan atau realitas dengan menggunakan alat bantu rasional. Di dalam filsafat itu kan ada beberapa objek yang berbeda. Sebutkan beberapa objek. Jelaskan apa saja objeknya. Di situ kan terdapat ada objek material dan objek formal. Jadi objek material itu dia kayak suatu hal atau bahan yang bisa diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Jadi atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji itu adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan yang bersifat empiris dan ilmiah. Jadi kalau objek formal filsafat itu adalah metode untuk memahami objek material yang tadi, material yang disebutkan tadi ya. Jadi hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contohnya bisa diberikan oleh aku. Contohnya itu meliputi yang bersifat konkret ya. Yang dengan kata lain itu manusia, benda, alam, dan binatang. Menurut kalian apa saja yang mengikuti cabang-cabang filsafat? Coba jelaskan mulai dari itu. Cabang filsafat itu terdiri dari yang pertama itu ada metafisika ontologi atau keberadaan. Kajian metafisika ontologi pada dasarnya mempermasalahkan beberapa pertanyaan, diantaranya apakah sesungguhnya atau apakah realitas ini terburuk dari satu unsur. Yang kedua ada cabang epistemologi atau sudut pandang pengetahuan. Adapun epistemologi ini membahas persoalan sumber pengetahuan yang didapatkan, yang terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu apakah hakikat dan sumber pengetahuan. Yang kedua bagaimana kebenaran dan bagaimana filsafat itu. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai metode pertama dalam kaitannya dalam metode ilmiah. Ya, jadi begini sih, ada juga ya itu meliputi logika. Jadi dalam filsafat itu juga kita memakai logika. Jadi itu bentuk cabang filsafat yang mendefinisikan atau yang mempelajari kajian sistematis keilmuan. Dan ada juga etika dan estetik. Jadi ini dia kayak membahas khusus untuk moral. Akhlak, moral, terus kalau estetika ini membahas dan mengkaji bagaimana keindahan dalam mempelajari ilmu. Jadi gini kan kawan-kawan, kan seorang Aristoteles itu kan seorang filsuf ya kan. Jadi bagaimana pendapat Adila cara berpikir orang-orang filsuf itu, cara berpikir orang-orang yang filsuf itu? Jadi gini loh, menurut cara berpikir orang-orang filsuf itu sebelumnya ya zaman kuno orang itu berpikirnya secara universal, luas ya. Terus orang itu juga berpikir secara kritis. Jadi kalau masalah itu belum selesai, orang itu terus berpikir sampai memecahkan masalah itu. Terus itu juga orang itu berpikirnya rasional, masuk akal gitu kan. Terus radikal juga. Dan yang satu lagi, orang itu lebih spekulatif lagi berpikir. Apakah ada ciri-ciri lain? Satu lagi ada cirinya berdasar itu ya pemikiran yang dalam, tidak hanya pada kulitnya aja, langsung terus ditanyain sampai akrabnya sehingga tidak ada yang melewat. Mengenai filsafat ini kan kawan, kira-kira kan setiap
ilmu itu kan mempunyai sejarah gitu. Pasti setiap dan bahkan juga ada beberapa dalam sejarah itu aliran-alirannya. Itu coba kalian jelaskan secara ringkas gitu sejarah dari perkembangan ilmu filsafat itu. Jadi menurut saya itu banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya Barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred North mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat Barat berasal dari catatan Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno Timur dekat kuno. Memberikan klarifikasi hubungan kosmologi dan teologi Asia, membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam pengajaran ilmu filsafat. Mungkin alirannya bisa disebut oleh Sylvie. Ya, alirannya itu ada aliran Pythagorean, aliran Heraklitos, aliran Elea, aliran pluralis, aliran atomis, kaum sofis, periode klasik, atau aliran Socrates. Nah, itu aja sih sepertinya. Berarti macam banyak lah ya Iya, alirannya. Mungkin sejarahnya pun lebih panjang lagi. iya. Jadi kalau dijelasin secara panjang kan nggak mungkin nanti aku sampai Ya. lama ya. Jadi secara ringkas saja. Baik, dalam mengenai Renaissance, bagaimana pendapat kalian terhadap itu? Coba jelaskan. Jadi gini sini loh, menurut aku ya, Renaissance itu kayaknya suatu abad kebangkitan gitu. Dan dimana sebuah ilmu itu lahir kembali dan akan dibuat lebih jaya lagi gitu. Salah satunya tokoh yang terlibat dalam itu Francis Bacon, yaitu seorang filsuf kebangsaan Inggris yang penulisan berpandangan beliau sang pencetus kajian filsafat ilmu. Dan Francis Bacon ini lahir di London ya. Mengenai biografinya kan pasti banyak. Ayahnya juga seorang Kristen Protestan yang terkenal dengan di pemerintahan Ratu Elizabeth. Dan Francis Bacon ini banyak mengeluarkan karya-karya gitu ya yang dihasilkannya. Contohnya yang paling pertama kali dicetusnya itu yang berjudul Advancement Learning, dan yang akhir itu The Instauration Magna atau The Digital Age and Augmented Ontario. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini mungkin ya dari hasil yang tadi kita bisa lebih mengetahui, sama-sama lebih mengetahui apa itu filsafat, bisa bagaimana tahu kita bisa berpikir juga secara berfilsafat ya, contohnya seperti tadi berpikir secara logis ya kan, berpikir secara apa lagi tadi, universal ya, bentuk, terus kritis, ya seperti itulah contohnya ya kan. Juga bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya kan, karena filsafat ini juga penting bagi kita kan untuk kedepannya gitu. Dan yang gini juga objeknya itu, objek dalam kita berpikir itu pasti banyak kan kita ada di depan mata kita gitu. Contoh yang kecilnya bisa juga kita mengkaji sifat dari seseorang, mengkaji sebuah alam dan mengkaji sebuah permasalahan ataupun yang dialami oleh tumbuhan maupun binatang. Berarti ilmu filsafat ini sangat berguna lah bagi kehidupan kita ya. Ya, memang sangat penting banget. Sangat penting. Iya, benar. Karena dampak buruk dari jika kita tidak berpikir berfilsafat itu ada gitu kan. Itu dampak buruknya itu ya kayak
dari kita sendiri tuh bisa bertingkah sesuka hati tanpa memikir mana baik buruknya gitu kan. Nggak bisa berpikir ke depan atau berpikir maju. Dan kita juga cara mengenal orang yang berfilsafat itu sangat mudah ya sebenarnya. Kalau kita melihat orang yang dia itu nggak habis pikir terus menerus berpikir sampai masalah itu pecah, mungkin dia itu sudah paham mengenai materi dari filsafat itu sendiri. Tuh. Jadi sekian dari kelompok kami ya kan. Itu ya, sekian dari diskusi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami diskusikan kepada teman-teman bisa berguna untuk kami dan untuk teman-teman juga yang lain ke depannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sayu Salama. Perkenalkan, nama saya Aina Almadiarai. Perkenalkan, nama saya Syafin Fidalallah. Kami dari kelompok 2 MPG 4 ingin memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Menurut Ima, pengertian metode filsafat itu seperti apa? Menurut saya, pengertian metode-metode filsafat itu seperti istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang memiliki sambungan kata depan yaitu meta, yang memiliki 4 arti yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu odos, yaitu jalan, perjalanan, cara, arah, sehingga istilah metode memiliki arti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, dan uraian ilmiah. Menurut Ima, apa perbedaan metode filsafat Socrates dan metode filsafat Plato? Menurut saya, metode filsafat kritis Socrates sebagai ilmu filsuf awal. Socrates tidak meninggal sebuah karya dalam bentuk tulisan, namun ajarannya dikenal saat ini adalah buah dari kontribusi beberapa pengarang atau pemikiran Yunani, yaitu Xenophon, Aristophanes, dan Aristoteles. Dan menurut saya, Plato, perbedaan antara Plato dengan Socrates dalam pengembangan metode kritis, di mana Plato menurut para ahli filsafat gaya berpikirannya melampaui Socrates dalam berfilsafat, kekhasannya metode filsafat Plato, dan yang membedakannya dengan Socrates dapat diuraikan sebagai lain-lainnya. Dan pandangan Thomas Aquinas mengenai metode filsafat skolatis itu seperti apa? Menurut Thomas Aquinas, filsafat skolatis dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keusupan, di mana Thomas Aquinas selain sebagai filsuf, beliau juga dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Metode filsafat skolatif disebut juga metode sintetis deduktif. Baik, jadi Thomas Aquinas merincikan dengan 4 tahapan. Apa saja tahapan-tahapan tersebut? Jadi, Thomas Aquinas merincikan dengan 4 tahapan, di antaranya soal atau masalah yang diterangkan oleh dosen. Yang kedua, keberatan diajukan oleh seorang mahasiswa. Yang ketiga, jawaban-jawaban diberikan oleh seorang mahasiswa senior. Dan yang keempat, kesimpulan diberikan oleh dosen dengan jawaban-jawaban tepat atas keberatan-keberatan tersebut. Baik, menurut Aina, apa yang dimaksud dengan metode filsafat intuitif? Coba jelaskan. Jadi, metode filsafat intuitif itu mengajarkan melalui jalan introspeksi intuitif, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pikiran. Baik Aina, dalam sejarah filsafat terdapat 2 filsuf yang mengembangkan intuitif. Siapa mereka? Dan coba jelaskan. Jadi dalam mengembangkan metode filsafat intuitif itu terdapat 2 seorang filsuf, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Ya, jadi Plotinus itu merupakan seorang yang mengembangkan ajaran Plato, di mana beliau mendirikan sebuah akademi yang bernama Neoplatonisme di kota Roma, Italia, ketika ia berumur 40 tahun.
Yang kedua, Henry Bergson. Jadi dia merupakan seorang filsuf beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsuf Plotinus. Baik, Syafitri, sebutkan beberapa metode filsafat intuitif menurut Plotinus. Yang pertama itu sikap kontralatif, meratapi seluruh metode berpikir pada Plotinus. Yang kedua, filsafat Plotinus hanyalah doktrin, melainkan way of life. Yang ketiga, sekolah Plotinus merupakan lingkaran kawan-kawan yang dikenal dengan istilah Asrani. Bagaimana pendapat menurut Aina? Jadi sedikit menambahi, dalam lingkungan asrama tersebut bersama-sama menghayati kehidupan religius secara mendalam. Dan Plotinus berusaha memberikan semangat serta mengantarkan kepada muridnya kepada hal-hal yang rohani. Baik, jadi di sini konsep yang bisa saya ambil yang digagas oleh Plotinus hingga saat ini masih berlangsung dan di setiap agama memiliki konsep pendidikan masing-masing. Ruhani di asrama sebagai wadah untuk melakukan pensucian batin atau melakukan kehidupan asketis. Dalam Islam dikenal dengan kehidupan para sufi. Baik. Menurut Syafitri, metode filsafat skeptis itu seperti apa? Metode filsafat skeptis itu yaitu metode filsafat dengan menggunakan segala sesuatu merupakan suatu atas berpikir yang menjadikan tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh yang terkenal adalah René Descartes, seorang filsafat berkembang di Perancis. Menurut Syafitri, metode filsafat empiris seperti apa dan siapa tokohnya? Tokohnya adalah David Hume. Hume ini menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakan dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi, tingkah laku dan interaksi mengenai proses-proses psikologis yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. Sekian podcast dari kelompok 2. Apabila ada kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Saya Nindya Azahra. Saya Kansari Stawida Maulida Akan mendiskusikan tema tersebut. Kalau menurut Widya sendiri, bagaimana pengertian ilmu dari sudut pandang Widya? Kalau menurut Widya tuh ilmu itu pengetahuan yang sudah memenuhi dasar ilmiah ya, sehingga dia tuh udah melewati metode pembuktian dan sifat objektif. Nah contohnya itu kayak ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu matematika, fisika gitu. Menurut India gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, ilmu itu kayak pengetahuan, usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menentukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kan pengetahuan itu banyak kan, kayak contohnya pengetahuan bahasa, sejarah, biologi, pendidikan gitu. Kalau ilmu bagi Widya? Pengetahuan tadi. Nah, kalau yang pengetahuan nih, menurut India pengetahuan itu apa? Kalau menurut saya sendiri, pengetahuan itu informasi atau maklumat ya yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Kayak tingkatannya itu, kalau aku pernah baca di salah satu buku, kalau menurut Khalid dan Notadomorjo itu terdapat 6 tingkat pengetahuan, yaitu 1. Tahu atau know, rasa mengerti, melihat atau mengamati sesuatu. Yang kedua, memahami atau memahami suatu kemampuan untuk menjelaskan tentang suatu objek yang diketahui. Dan yang ketiga itu aplikasi. Kalau menurut Widya sendiri, pengetahuan itu apa ya? Nah, pengetahuan itu kebalikan dari ilmu. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan dia tuh belum teruji kebenarannya secara ilmiah, dan itu baru berupa informasi yang kayak baru diketahui tuh. Kalau menurut Widya sendiri ya, tadi beberapa yang udah kita bahas, apa perbandingan filsafat sama ilmu? Nah, kalau menurut Widya tuh filsafat itu ya tidak terbatas ya, sedangkan ilmu itu terbatas, sehingga
ilmu tuh menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia, oleh kita semua itu. Dan kalau menurut Nindya nih apa nih? Kalau menurut aku ya definisi filsafat ini cenderung agak membingungkan ya, karena aku pernah baca di buku berjudul Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S itu tidak menjelaskan dengan spesifik apa itu definisi filsafat. Namun sebelum aku ngasih tahu beberapa yang aku tahu nih, kita memposisikan diri lah konteksnya pada konteks kajian filsafat itu kan. Walaupun definisi filsafat cenderung nggak tetap dan masih menjadi perdebatan, namun karakter filsafat bisa diterima secara umum. Itu sih. Jadi apa perbedaan dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Kayak definisi di atas bahwa filsafat ilmu adalah bagi dari filsafat pengetahuan, di mana ilmu merupakan cabang yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi pengetahuan dan ilmu itu jelas hal yang berbeda. Pengetahuan bisa saja ilmiah, namun pengetahuan tidak dibangun dalam konstruk keilmuan melalui tahap-tahap yang dilakukan melalui ciri pencapaian ilmu. Pengetahuan yang mengacu pada konteks keilmiahan pada dasarnya mengacu pada dasar pertanyaan. Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu atau ontologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut atau epistemologi, dan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan atau aksiologi. Dengan menggunakan dasar pertanyaan tersebut, kita bisa tahu dan mampu membedakan pengetahuan dalam konteks kehidupan manusia. Jadi kalau bagi Widya sendiri, filsafat ini penting nggak sih untuk ilmu pengetahuan? Iya, sangat penting banget ya bagi kehidupan kita juga. Bagus gitu ya, jadi kayak benar-benar penting. Ini penting banget sih. Dan menurut Nindya nih gimana nih, penting nggak sih? Kalau menurut aku sih penting, karena kan dengan adanya ilmu filsafat kita bisa mengetahui segalanya untuk mencari tahu sesuatu kan, karena itulah dasarnya ilmu filsafatnya. Jadi kalau kita punya ilmu tapi kalau nggak mempelajari ilmu filsafat itu kayaknya percuma, Agak kurang ya. Jadi mungkin segitu aja yang bisa kita obrolin untuk hari ini. Mungkin kapan-kapan kita akan bertemu lagi. Jadi terima kasih dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan melakukan podcast singkat untuk memenuhi tugas kuliah filsafat ilmu, yang dimana kami akan membawakan tema memahami filsafat ilmu. Saya Amelia dengan NIM 0307213061. Saya Dina Octavia dengan NIM 0307213071. Saya Fitra Amalia Harahap dengan NIM 0307213065. Baiklah, langsung saja kita mulai podcast singkatnya. Menurut Fitra, apa itu filsafat? Filsafat ialah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Menurut Dina, bagaimana landasan pengembangan dari filsafat ilmu? Adapun landasan filsafat ilmu itu sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Amel, apa saja manfaat dari mempelajari filsafat ilmu? Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu itu sendiri, yang pertama, dapat melatih berpikir radikal tentang ilmu. Yang kedua, melatih berpikir refleksif dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dapat menghindari diri dari merupakan kebenaran darinya. Yang keempat, memindahkan diri dari egoisme ilmu. Menurut Fitra sendiri, coba sebutkan contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sih peranannya itu.
Ada beberapa contoh dari filsafat ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya salah satunya itu filsafat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Maksudnya kita itu harus berpikir sebelum merencanakan sesuatu. Kita harus melakukan suatu konsep dalam merumuskan suatu masalah. Sebab ketika kita telah merumuskan suatu konsep tersebut, kita dapat menemukan hasil atau solusi dari permasalahan tersebut. Lalu, bagi manusia, filsafat berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala sesuatu hal, sehingga manusia bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan atas keseluruhan dari kenyataan tersebut. Lalu, menurut Dina, bagaimana hubungan antara ilmu filsafat dan agama? Menurut Dina, agama itu sendiri kan dimulai dari percaya atau iman. Sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi, dan rasa, serta keyakinan. Menurut Amel, apakah ada hubungan antara etika seseorang itu dengan filsafat ini? Pastinya tentu ada. Etika sendiri adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk atau membaiknya. Etika disebut juga filsafat moral. Etika dapat membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik dan istilah tidak istilah dalam hubungan antar manusia itu sendiri. Kalau menurut Citra, apakah hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Jadi, hubungan ilmu dengan filsafat itu pada hakikatnya memiliki suatu kaitan yang sangat erat. Sebab, di mana filsafat dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat itu sendiri. Dan pada hakikatnya, filsafat dan ilmu saling terkaitan antara satu sama lain. Sebab, keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada suatu kebenaran. Lalu, menurut Dina, coba jelaskan mengapa filsafat dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan. Menurut Dina, filsafat itu kan dijadikan sebagai induk dari segala ilmu, karena filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa di alam semesta tersebut. Jadi, karena itulah filsafat ilmu itu dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan. Menurut Amel, mengapa ilmu filsafat penting dipelajari di perguruan tinggi? Filsafat sendiri itu pastinya penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, karena filsafat ilmu itu bertujuan untuk memberikan pemahaman betapa luas dan dalamnya hakikat serta tanggung jawab, pikiran dan pengetahuan manusia itu sendiri. Perguruan tinggi secara filosofis berfungsi dalam rangka kecerdasan budi atau intelektual dan budaya masyarakat. Di perguruan tinggi ini juga sangat penting untuk filsafat ilmu ini, agar kita dapat berpikir secara kritis untuk mahasiswa dalam menghadapi suatu masalah atau memikirkan tugas atau menghadapi segala sesuatu problem masalah ini. Untuk kita sendiri, apa sih manfaat belajar filsafat bagi mahasiswa itu sendiri? Jadi, seperti yang telah Anda katakan, pada hakikatnya filsafat ilmu itu sangat penting dipelajari dalam suatu lingkungan perguruan tinggi. Sebab, di mana manfaat bagi mahasiswa itu sendiri, yakni dapat menunjang atau dapat mengajarkan kepada mahasiswa agar dapat lebih berpikir kritis dan tepat dalam menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan, serta dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengomunikasikan ide secara efektif dan dapat melakukan sesuatu hal yang lebih membantu seorang mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa yang lebih maju, modern, dan berpikir secara luas. Citra sendiri nih, saya mau nanya Pak Citra, penggunaan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu bagaimana? Apakah penting gitu?
Jadi hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Sebab di mana hubungan ilmu dengan filsafat pada mulanya. Ilmu pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Lalu menurut Amel, apakah ada hubungan antara etika seseorang dengan filsafat? Pastinya ada, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nina, di mana etika itu adalah sebuah filsafat yang mencerahkan tentang nilai baik dan buruk. Jadi kalau kita sudah mempunyai etika yang baik, kita akan mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk. Dalam kita melakukan segala sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita akan lebih tahu itu juga menjadi fondasi kita untuk kita ke depannya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti kan kawan-kawan, belajar filsafat ilmu kan sangat penting bagi mahasiswa dalam hubungan ini. Pastinya sangat penting. Menurut kita, mengapa seseorang peneliti harus memahami filsafat ilmu? Karena filsafat ilmu itu membantu seseorang agar mampu membebaskan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Maksudnya, filsafat ilmu memberikan landasan-landasan historis atau filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Jadi, bagi seorang peneliti, filsafat ilmu itu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Oleh karena itu, seorang peneliti itu wajib mengkaji dari filsafat itu sendiri, dan kita juga sebagai mahasiswa harus mempelajari ilmu filsafat itu, karena dengan mempelajari ilmu filsafat kita dapat berpikir logis, modern, kritis, dan cepat menemukan solusi dari suatu permasalahan. Oke, terima kasih atas jawabannya kita. Saya mau bertanya kepada Nina. Jadi hubungan antara ilmu filsafat dan agama itu selain percaya kepada iman itu dia bisa termasuk kemana saja? Hubungannya itu kan karena agama itu sendiri itu kan dimulai dari iman. Jadi sementara filsafat itu kan keraguan. Jadi karena belajar agama itu harus berdasarkan iman atau kepercayaan, karena itulah kita harus belajar filsafat agar berhubungan dengan agama agar tidak terjadi keraguan di dalam filsafat itu. Mungkin Citra bisa menambahkan Seperti yang Gina katakan, semua itu berawal dari iman atau dari kepercayaan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mempercayai dulu apa sih sebenarnya yang harus kita kaji, apa sebenarnya yang harus kita teliti ini. Oleh karena itu kita harus mempelajari ilmu filsafat itu sejalan dengan ilmu agama. Jadi begitu ya. berarti sebegitu pentingkan peran filsafat dalam kehidupan kita. Sangat penting filsafat bagi kehidupan kita, apalagi kita mahasiswa perguruan tinggi. Sangat menunjang kita itu ke depannya agar kita meraih cita-cita kita itu bisa lulus juga. Karena di filsafat ilmu ini juga kan seperti yang kita bilang, itu kita diajari berpikir secara kritis, logis, dan itu juga bisa menunjukkan arah kita pada diri kita. Dan filsafat ilmu itu juga berhubungan dengan seperti yang ada di bumi ini, dalam agama, budaya, pokoknya semua berhubungan dengan filsafat. Benar. Oleh karena itulah mengapa kita wajib mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Seperti yang sudah kita paparkan barusan, semua itu penting karena kita sebagai manusia, terutama kita sebagai mahasiswa, kita diperlukan berpikir logis. Kenapa? Karena kita ini mahasiswa yang dikatakan sebagai agent of change atau kembali perubahan. Itulah mengapa kita harus mampu menyalurkan ide-ide atau gagasan yang kita miliki untuk memajukan suatu negara ini. Atau lebih singkatnya saja, kita dapat memajukan suatu universitas dengan mungkin dengan kita mampu berargumentasi, kita dapat mampu menunjang dan kita mampu berargumen dengan mahasiswa lain atau dari universitas lain, sehingga dengan itu semua universitas kita akan dianggap bagus karena mahasiswanya memiliki kompeten yang sangat baik. Baiklah, itu saja mungkin pembahasan dari podcast singkat kami. Baiklah,
kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.